Ini ketika Syekh Khalil Bangkalan meninggal, ya, itu Maha Guru Wal Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, ayahnya daripada Samahatul Imam Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih, mau ngelawat. Ya, dulu belum ada Suramadu, jembatan Suramadu dulu belum ada, nyebrang pakai kapal penyeberangan atau pakai sampan, perahu kecil. Nah, sampai di pantai udah tengah malam jam 3. Siapa yang mau nongkrongin sampan di situ? Lihat ada sampan kecil, muat cuma 3-5 orang, itu muatnya kecil, sampannya kecil. Cari yang punya, pinjam. Ini yang punya sampan bingung, kenapa? Mau nyebrang laut dari Surabaya ke Madura, kagak ada mesinnya, dayungnya juga kagak ada. Oh, bagaimana? Ya udah, beliau tawakal kepada Allah, pinjam itu sampan, tidak boleh duduk, masing-masing berdiri, baca tuh, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Kalau beliau baca ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana dzambana, ampuni dosa-dosa kami. Itu baca 3 kali, lah itu pesawat sampan melesat, jalan aja udah lurus, ya, ngacir tuh. Kenapa? Minta disampaikan kepada tujuan, nggak pakai dayung, nggak pakai mesin, bisa nyelonong. Apabila Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau, jadi. Maka jangan pakai bilang begini, ah mustahil, dari mana gue punya mobil? Ah mustahil, dari mana? Nggak ada yang mustahil bagi Allah yang sifatnya jaiz. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang sifatnya jaiz. Jaiz itu mau-maunya Allah. Dan kemungkinan ada, itu namanya jaiz. Jadi kagak ada yang mustahil. Mau minta apa? Jangan pakai kita ragu-ragu, minta kepada Allah dengan yakin. Kadang-kadang kita mintanya ragu. Minta baru 1 bulan kagak dikabulin. Mungkin dibaca doa, dagangannya mungkin kagak laku. Oh, dibaca jangan-jangan nih kiai ngasih doanya salah. Ya, minta doa penglaris malahan kagak laku. Lah ini bukan kagak laku, Allah uji sejauh mana keyakinan kita bahwa Allah itu mampu mewujudkan segala harapan kita. Yang penting itu yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu yakin bahwa doamu pasti akan diijabah. Jangan nanya lagi, nih masih dibaca apa enggak kira-kira? Kenapa? Udah dibaca tapi dagangannya malah kagak laku katanya tuh. Terus Allah lagi uji keyakinannya sejauh mana? Jangan baru baca sebulan, 2 bulan stop. Jangan. Begitu Allah mau mengijabah doanya, kita udah keburu bosen. Nah kagak jadi. Ya, umpamanya Allah tentukan doa kita diijabah 3 bulan. Udah 2,5 bulan atau 3 bulan kurang 3 hari. Berarti 3 hari lagi doa kita akan diijabah Allah. Kita udah keburu bosen. Kenapa? Udah baca. Bukan bikin bagus, tapi bikin keblangsak, dagangan kagak laku. Ya kan? Orang-orang yang lagi utang datang melulu. Tapi gimana? Bikin stres. Bikin dekat kepada Allah. Ya, bikin dekat kepada Allah. Sebab Allah senang yang kepepet-kepepet. Ala qadril ma'unah. Ala qadril ma'unah ta'til ma'unah. Jadi seukuran penderitaan kita, itulah yang akan
diberikan pertolongan oleh Allah buat kita. Jadi jangan keburu bosan. Itu perlunya kita baca ya Rabbi. Orang mau bid'ah kayak terserah, masa bodo amat. Ya, orang kita bukan musyrik kok. Minta kepada Allah dengan kemuliaannya Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad ini adalah makhluk yang paling dicintai dan dikasihi Allah. Apapun yang Rasulullah minta pasti dikasih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa saja yang Nabi Muhammad mau, yang kata manusia kagak mungkin, mustahil, tapi kalau Nabi Muhammad yang minta pasti dikasih. Lah kan kita bukan Nabi Muhammad, juga bukan keturunannya. Kenapa? Minta dengan kemuliaan Nabi Muhammad, bukan kemuliaan kita. Minta dengan kemuliaan Nabi Muhammad supaya kita bisa disampaikan kepada arah tujuan kita. Mau jadi apa? Mau jadi apa itu tujuan kita tuh? Ya, mau jadi apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngaji tauhid ini kita dianjurkan supaya banyak membaca. Banyak membaca. Sebab ayat pertama turun kita disuruh ngapain? Baca. Ayat yang pertama turun kita disuruh baca. Iqra. Kan ayat pertama turun. Iqra. Bacalah. Nah, Nabi Muhammad bingung apa yang mau dibaca. Belum jelas. Tapi Jibril ngulangin lagi, Iqra, baca. Ma'ana biqari. Mau baca apaan? Aku nggak bisa baca. Ya. Sampai 3 kali Nabi Muhammad disuruh Iqra, baca. Berarti perintah untuk membaca berulang-ulang. Ya, perintah untuk membaca berulang-ulang. Tuh. Sekarang kita ini paling males untuk baca. HP mah Android. Ya kan, smartphone. Tapi yang punya kagak semar. Maksudnya kan HP-nya semar, orangnya juga mesti semar. Mau nanya apa aja di sini ada. Loh, mau nanya apa aja di sini ada. Saya udah buktiin. Saya periksa ke THT, ternyata gendang telinga bolong. Ini Profesor Dr. Hendarmin, ahli THT, ya, dokternya Pak Harto, nganjurin coba ke spesialis penyakit dalam khusus gula. Saya pikir THT aja periksanya nggak dikasih obat 800.000. Sekarang disuruh kita ke spesialis penyakit dalam khusus gula. Kenapa? Dia nggak bisa operasi karena gendang telinganya bolong. Punya HP, buka aja, tanya sama Om Google. Dia tanya sama Om Google, nama Syekh Google nanya, ya, Om, telinga saya gendang telinganya bolong, bisa rapet apa enggak? Dijawab langsung itu, bisa katanya. Caranya gimana Om? Caranya sering minum antibiotik. Lah saya bukan ahli farmasi dan juga kagak ngerti obat. Yang saya paham bahwa daun sirih itu adalah sumber antibiotik. Antibiotik itu tinggi. Udah ambil aja 11 lembar. Buka kulkas, ada labusium, ada apel, ada apa segala macam. Udah cincang-cincang blender, rebus. Ya. Begitu terus 4 hari kemudian denger lagi tuh. Ya kan? Denger lagi tuh. Apa? Bisa denger lagi. Makanya harus sering banyak baca. Iqra. Maka saya ngajar tauhid ini, kitab Tijan Darori, kan jadinya. Oh kalau gitu enggak. Tetap arah tujuannya adalah memahami makna la ilaha illallah Muhammadur. Enggak keluar dari situ, enggak. Jadi perlu pembuktian. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul
Itu orang-orang kafir, orang musyrik, hatinya tertutup, nggak percaya apa yang diucapkan Nabi, kecuali sampai Nabi itu menjelaskan pembuktian. Jadi kita ngaji tauhid membutuhkan pembuktian adanya Allah. Betul nggak Allah itu ada? Betul nggak Allah itu maha kuasa? Betul nggak Allah itu maha segalanya? Makanya ada uluhiyah, ada rububiyah. Ini kita pahami. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pertanyaan yang kelima yang diajukan oleh 3 pendeta. Apa pertanyaannya? Coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi ini tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Ya kan? Nggak dilahirkan oleh induknya. Nggak lahir dari emaknya. Tapi nyatanya ada, nggak usah banyak-banyak, 5 aja. Ya. Caranya Sayyidina Ali itu nggak pakai berpikir. Kayak kita ntar dulu. Saya lihat kitab dulu. Enggak, Sayyidina Ali itu spontan. Itu kehebatan Sayyidina Ali. Sampai beliau pernah mengatakan, aku diajarkan oleh Rasulullah 1000 pak ilmu. Tuh. Aku diajarkan oleh Rasulullah 1000 macam ilmu, dan setiap ilmu 1000 macam cabang. Coba, bagaimana kehebatan Sayyidina Ali? Enggak pakai mikir dulu, enggak pakai pegang jidat dulu, tapi langsung jawab. Ya, lalu kita kan apa ya? Karena nanya dulu, ntar baca buku dulu. Enggak begitu Sayyidina Ali. Langsung dijawab. Yang pertama adalah Nabi Adam. Tuh. Nabi Adam punya emak enggak? Punya bapak enggak? Dia lahir di muka bumi, berjalan di muka bumi, tapi kagak punya induk, enggak lahir dari induknya. Yang pertama. Yang kedua, istrinya Siti Hawa. Ya, kan nggak keluar dari induknya. Diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Oh, Siti Hawa. Ya. Yang ketiga, onta Nabi Soleh. Onta Nabi Soleh. Yang keempat, ular yang keluar dari tongkatnya Nabi Musa. Ularnya hidup, tapi kagak ada biangnya. Ular yang keluar dari tongkat Nabi Musa. Yang kelima, kambing pengganti korban Nabi Ismail alaihissalam. Ya. 25, yang melata di muka bumi tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Kalau pembahasan Nabi Adam dengan Siti Hawa ini kayaknya terlalu panjang. Ya, bagaimana tuh tanah nangis, ya, gimana tanah nangis. Mereka kan dibuat candaan sekarang, kalau orang hatinya gersang melulu, maunya marah melulu, maunya ribut melulu, jangan-jangan dirinya terbuat dari tanah sengketa. Kan? Oh. Kalau orang ketakutanmu, jangan-jangan dia dibuat dari tanah kuburan. Lihat mukanya serem mulu tuh. Ya kan? Oh, kalau orang gampang goyah, jangan-jangan dia terbuat dari tanah longsor. Ya kan? Bagaimana bumi menangis ketika menciptakan Adam? Itu terlalu panjang, nanti kita tangguhkan dulu. Ya. Kalau penasaran ya nanti kita tangguhkan dulu. Ya. Kita bahas tentang onta Nabi Soleh. Bagaimana kejadiannya itu onta? Nabi Soleh, dia punya bapak namanya Kanuk.
namanya Kanuk. Beberapa versi mengatakan tapi kita ambil salah satu saja, bahwa Nabi Soleh punya bapak namanya Kanuk, ya, namanya Kanuk. Kanuk, ya, namanya Kanuk, Soleh bin Kanuk. Allah mengutus Nabi Allah Soleh. Nabi Soleh ini sebetulnya Rasul yang ke-6, ya. Nabi Soleh adalah Rasul yang ke-6. Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullun muttaba. Lalu itu 5. Iya. Nabi Sis di situ tidak ditulis. Sis juga seorang nabi. Salah satu anak Nabi Adam itu namanya Sis. Anak paling bontot adalah Nabi Allah Sis alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Soleh itu sebetulnya Rasul yang ke-6. Setiap Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua misinya sama. Apa misinya? Mengenalkan kepada kaumnya tentang La ilaha illallah. Semua para rasul sama misinya, memperkenalkan kepada umatnya tentang La ilaha illallah. Nah, makanya kita ngaji tauhid, pengajian yang sangat tepat walaupun sudah langka, dan memang itulah misi yang dibawa oleh para rasul dalam berdakwah, menyampaikan risalah Allah. Intinya adalah supaya manusia yang ada di bawah kepemimpinannya beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah artinya memahami La ilaha illallah, ya. Kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 73. Wa ila Samuda akhahum salihah. Ya, dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka, yaitu Soleh, yaitu Nabi Soleh. Samud ada yang mengatakan sebuah kaum, satu kapilah, ya, satu kapilah, suku bangsa, namanya Samud. Tapi menurut Imam As-Sadi dalam tafsir Ar-Razi yang dikarang oleh Fakhruddin Ar-Razi, dijelaskan bahwa Samud itu nama sumur, nama sebuah sumur yang letaknya antara Hijaz dan Syam, ya, antara Hijaz dan Syam ada sumur namanya sumur Samud. Tuh, itu sejarah namanya. Jadi ada yang mengatakan bahwa Samud itu nama sebuah suku bangsa. Suku bangsa Samud dipimpin oleh seorang nabi yang bernama Soleh bin Kanuk. Zamannya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Ad. Kaum Ad ini dipimpin oleh Nabi Allah Hud. Ya. Kelihatan mukmin, kafir, mukmin, kafir. Diontak Nabi Soleh. Kaum Ad ini dihancurkan oleh Allah karena tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mengaji la ilaha illallah, akhirnya dikasih azab angin puting beliung.